Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ester Yandini. Saya kelas 11C. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mobilitas sosial. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian. Mobilitas sosial berasal dari bahasa Latin, mobilis yang artinya mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang ke status sosial lainnya dalam struktur sosial suatu masyarakat. Perpindahan ini bisa naik turun atau tetap dalam hierarki sosial. Ada faktor-faktor. Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial, yaitu yang pertama struktural. Faktor ini mendorong mobilitas sosial dengan menciptakan lingkungan yang terbuka dan merata, di mana setiap orang punya kesempatan yang sama untuk berpindah status sosial. Sebagai contoh, kebijakan pendidikan yang inklusif memberi akses yang lebih baik kepada seseorang dari berbagai lapisan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka lewat pendidikan. Yang kedua yaitu individu. Faktor individu yang mendorong mobilitas mencakup kualitas dan karakteristik yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berpindah status sosial. Faktor individu yang memengaruhi mobilitas sosial adalah pendidikan, keterampilan atau keahlian, motivasi dan ketekunan, serta networking. Jika seseorang merasa kurang puas dengan status sosialnya saat ini, ia bisa berusaha agar dapat berpindah ke status sosial yang lebih baik. Yang ketiga yaitu ekonomi. Kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kemampuan seseorang atau kelompok untuk meningkatkan status sosialnya dalam masyarakat. Dengan kondisi ekonomi yang baik, seseorang bisa mengakses pendidikan berkualitas, akses terhadap modal dan kredit, dan kesempatan untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Yang keempat yaitu ada politik. Kebijakan dan kondisi politik yang stabil bisa menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesempatan yang adil bagi semua warga untuk meningkatkan status sosial. Misalnya kebijakan pendidikan gratis dan program beasiswa yang bisa membuka kesempatan belajar untuk masyarakat dengan kondisi ekonomi yang kurang. Yang kelima yaitu kependudukan. Kepadatan penduduk di sebuah wilayah dapat menciptakan persaingan yang ketat dan memperkecil peluang mobilitas sosial. Dengan migrasi, urbanisasi, dan distribusi penduduk yang merata, ini menciptakan peluang baru bagi seseorang atau kelompok untuk meningkatkan status sosial mereka. Yang kedua yaitu ada bentuk-bentuk. Bentuk mobilitas sosial itu ada dua, ada secara horizontal dan vertikal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan seseorang atau kelompok ke posisi yang setara dalam struktur sosial tanpa mengalami perubahan dalam status sosial secara vertikal. Contohnya, seorang karyawan yang berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya dengan posisi dan gaji yang sama. Yang kedua yaitu mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial vertikal adalah perubahan posisi dalam struktur sosial yang melibatkan pergerakan posisi yang berbeda, bisa naik atau turun. Berikut penjelasannya. Yang A, mobilitas sosial vertikal naik atau social climbing. Mobilitas vertikal naik terjadi jika seseorang atau kelompok meraih posisi atau status sosial yang lebih tinggi dari awalnya. Hal ini bisa dicapai melalui pendidikan, pekerjaan, dan faktor lainnya. Yang B, mobilitas sosial secara turun atau social sinking. Mobilitas vertikal turun adalah seseorang atau kelompok yang mengalami penurunan posisi atau status sosial. Ini bisa karena kebangkrutan, kehilangan pekerjaan, dan faktor lainnya. Berikut adalah contoh-contoh dari mobilitas sosial. Yang pertama, contoh mobilitas sosial vertikal naik. Seseorang anak dari keluarga dengan latar belakang ekonomi rendah yang berhasil meraih gelar sarjana berkat beasiswa dan kemudian bekerja menjadi seorang dokter. Ini merupakan contoh mobilitas vertikal naik karena anak tersebut berhasil berpindah dari strata sosial rendah ke strata sosial yang lebih tinggi melalui pendidikan. Yang kedua yaitu contoh mobilitas vertikal turun. Seorang anak dari keluarga kaya raya yang mengalami kebangkrutan dan harus memulai dari nol untuk mendapatkan kondisi ekonomi yang sejahtera. Ini adalah contoh mobilitas turun karena anak tersebut mengalami penurunan status ekonomi dari strata sosial tinggi ke yang lebih rendah.
Yang ketiga yaitu contoh mobilitas sosial secara horizontal. Seseorang manajer keuangan di sebuah perusahaan meninggalkan pekerjaannya dan mendirikan bisnis sendiri di bidang yang sama. Konsultan keuangan dari contoh ini terjadi perubahan pekerjaan, tapi status sosialnya tidak berubah signifikan. Yang terakhir yaitu mengenai kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial seseorang atau kelompok dari satu posisi ke posisi lain. Mobilitas sosial merupakan fenomena yang penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai mobilitas sosial. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang jelas atau kurang dipahami. Sekian, terima kasih.